Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera buat semua saudara-saudara seiman, baik yang dalam Zoom maupun dalam YouTube yang mendengar sama-sama mendengar. Kita akan mendengarkan suara Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, renungan harian hari ini. Biarlah dalam seluruh kehidupan kita nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Pujian ini sebelum itu kami akan berdoa. Bapa Surgawi, kami serahkan sepanjang hari ini, khususnya ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berbicara dalam hati kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Kami hanya mau meninggikan nama Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam Zoom ini nama Tuhan saja yang dipermuliakan, khususnya dalam minggu-minggu kebangkitan, menanti kebangkitan Yesus dalam kalender gereja. Biarlah kami boleh fokus akan kebangkitan Yesus pada 29 Mei ini yang akan kami rayakan. Tuhan, terima kasih Tuhanlah, berbicara pada kami pribadi lepas pribadi, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan kita akan memuji Tuhan dalam lagu Roh-Mu yang Kudus. Itu ada di situ ya. Tunggu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu. Ku buka hati, ku jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Ku, menyembah-Mu. Vers yang ketiga. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagimu, hidupku bagimu, hidupku bagimu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh
hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh-Mu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Roh-Mu bertata dalam kehidupan kami masing-masing pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, Roh itu bekerja untuk kami mendalami firman Tuhan, untuk kami diberkati oleh firman-firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena anugerah yang terbesar yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dilayakkan Engkau Tuhan. Bukan karena kami layak, tapi karena Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh-Mu yang berkuasa dalam firman itu Tuhan Yesus. Melalui hamba-Mu Ibu Weni Tuhan, Roh-Mu bisa bekerja, bisa tersampaikan pada hati kami masing-masing Tuhan. Berbicaralah pada kami masing-masing Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, kita menunggu sebentar lagi. Pagi saudara-saudara semuanya yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali masuk dalam morning devotion yang saya dapat dari 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebelum kita mulai renungannya, kita mau tundukkan hati kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini, hari yang baru di mana kembali kami diberikan kesempatan untuk merenungkan sedikit daripada kebenaran firman-Mu. Dan kami tahu Tuhan, seperti lagu penyembahan yang kami bawakan tadi Tuhan, bahwa Roh-Mu yang menghidupkan kami Tuhan, Roh-Mu yang memenuhi hidup kami, Roh-Mu juga yang telah mengubah kami. Dan biarlah ya Tuhan, pagi hari ini
Roh Kudus itu juga yang memampukan kami ketika Rasul Paulus menuliskan ini kepada jemaat di Korintus. Kami juga roh yang sama bisa mengerti dan memahaminya Tuhan. Tuhan, kami akan membaca dan juga akan ada mengintip sedikit dari kebenaran firman-Mu yang pastinya akan menguatkan dan meneguhkan dan menghibur akan kebenaran firman-Mu yang kami akan kupas pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, mampukan hamba-Mu karena hamba tahu hamba terbatas, tapi kami hamba percaya hamba memiliki Roh Kudus yang memampukan hamba untuk menyampaikan kebenaran ini. Berbicaralah kepada kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar untuk mengenai 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Di sini dikatakan sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saya ulangi sekali lagi. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau saya tanya kepada saudara, dan saya juga sebelum saya tanya kepada saudara, saya akan bertanya kepada diri saya sendiri ya. Kapan menurut saudara dan saya mendapatkan berkat terbesar dalam hidup ini? Kapan kita mendapatkan berkat terbesar di dalam hidup ini? Apa berkat terbesar yang Tuhan berikan kepada kita? Alkitab mengatakan berkat terbesar yang bisa diterima oleh seseorang manusia adalah Roh Kudus. God with us, ini adalah janji di atas seluruh janji, saudara. Dalam Alkitab kita menemukan janji-janji Allah. Ketika kita berada dalam suatu ikatan, maka kita mendapatkan janji kelepasan. Ketika kita berada di dalam kegelapan, maka kita akan mendapatkan janji, yaitu kita akan mendapatkan terang. Ketika kita berada di dalam kejatuhan, maka kita pun akan mendapatkan janji, yaitu pemulihan. Ketika kita dalam kebodohan sekalipun, sehingga kita mendapatkan janji Tuhan, yaitu hikmat. Kita udah belajar juga kemarin mengenai bagaimana hikmat ilahi yang secara logika, kalau mengandalkan pikiran kita nggak bisa mengambil keputusan yang luar biasa itu. Tapi hikmat ilahi itulah yang janji Tuhan diberikan kepada kita. Itulah berkat terbesar. Nah, di dalam Alkitab kita menemukan begitu banyak janji yang diperuntukkan bagi saudara dan saya. Tetapi saudara-saudara, janji yang tertinggi, janji di atas segala janji adalah Dia memberikan dirinya sendiri, menemani kita. Makanya dikatakan tadi oleh saya, God with us. Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Dengan bahasa dunia, saya akan memberikan kalimat ini. Kalau bahasa dunia nih ya, tadi kan saya katakan ini bahasa dunia. Ini adalah suatu keberuntungan di atas seluruh keberuntungan. Tapi saudara, dalam bahasa rohani, ini adalah anugerah. Berkat yang terbesar itu adalah anugerah. Nah, sekali lagi saya katakan kenapa saya dan saudara, jikalau kita adalah orang yang lahir baru, ini syaratnya. Pertama-tama kali harus orang itu lahir baru. Mengenai lahir baru, Pastor Yohanes Parapat sudah banyak mengupasnya dan ulang-ulang setiap beliau
akan membagikan kebenaran. Dia review lagi. Jikalau kita sudah lahir baru, kita adalah milik Allah. Jikalau Roh Kudus itu benar-benar ada di dalam diri seseorang, maka saudara dan saya adalah orang yang paling beruntung di seluruh dunia. Ini adalah keberuntungan di atas seluruh keberuntungan. Tapi itu kalau dunia melihatnya. Tapi kalau secara rohani, kita akan katakan tadi ini adalah anugerah di atas seluruh anugerah. Apa bedanya sih keberuntungan dengan anugerah? Yuk, ketika saya mempersiapkan ini, saya mempelajarinya. Ketika bicara mengenai keberuntungan, maka itu adalah bicara mengenai sesuatu yang bukan pribadi. Kita mendapatkan keberuntungan bukan sesuatu yang intensional, jadi gak intens ya, tapi dari seorang pribadi. Tetapi Alkitab mengatakan ini bukan keberuntungan, ini adalah anugerah. Ada satu pribadi di balik semuanya itu. Jadi behind the scene dari semuanya ini ada satu pribadi yang aktif merencanakan, memberikan, yang sebenarnya kita nggak layak menerimanya kepada kita. Kita nggak berhak menerimanya. Itulah yang disebut anugerah. Kita nggak layak, kita nggak berhak untuk menerimanya, tapi diberikan. Itulah anugerah. Dan di dalam semuanya ini sudah pasti ketika ada satu pribadi yang ada di balik semuanya ini untuk kita pribadi lepas pribadi, sudah pasti ya saudara ada rencana Tuhan. Apa sih yang direncanainya? Kita direncanakan oleh Dia untuk dikasihi. Kita direncanakan oleh Dia untuk dipimpin. Kita direncanakan juga oleh Dia untuk dilindungi. Tapi kembali, ketika itu kita diberikan secara cuma-cuma, jangan lupa, jangan take it for granted. Dengan seluruh anugerah ini, jangan bilang karena ini adalah sesuatu yang murahan karena diberikannya tanpa jeripaya kita. Jangan pernah mengatakan atau timbul dalam pikiran kita bahwa ini adalah memang seharusnya kita terima. Itu memang menjadi bagian aku. Enggak ya saudara. Tadi kembali saya ingatkan, anugerah itu kita nggak layak menerimanya. Kita ini nggak berhak, sehingga nggak ada tuh kita punya pikiran memang seharusnya buat saya. Enggak. Tetapi di tempat lain jangan lupakan juga ketika kita menikmati anugerah ini. Sebentar saudara, saya harus men-silentkan handphone saya. Oke. Jangan tidak menggunakannya anugerah ini dengan baik, seluruh privilege yang Tuhan sudah berikan buat kita. Ya. Karena suatu kehormatan ketika kita dipilih, ditentukan dari semula sebelum dunia ada, dan kita akhirnya kita dibenarkan, yang nantinya juga kita akan dimuliakan. Roh Kudus seperti tadi lagu penyembahan ada di dalam hati orang yang sudah lahir baru. Jadi jikalau kita milik Kristus, syaratnya tadi sudah dikatakan orang itu harus lahir baru. Kenapa orang itu harus lahir baru? Karena semua kita pada dasarnya adalah orang berdosa. Ketika kita tahu dosa itu upahnya adalah maut, ujung daripada orang berdosa adalah kebinasaan. Tapi ketika Allah sudah memilih, menentukan dari semula, dan Roh Kudus saat itu mengaktifasikan dalam diri seseorang itu untuk dia menerimanya, menjadikan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya, dan percaya, saat itu dia menjadi milik Kristus. Dan jikalau Roh Kudus ada di dalam hati seseorang, apa yang sebenarnya sedang dikerjakan itu dia akan lakukan terus menerus. Kita belajar ya
proses kehidupan kita. Roh Kudus ketika ada dalam hidup kita, dia akan terus menerus bekerja dalam diri kita. Kita akan masuk dalam penjelasan lebih mendetail. Untuk saya ajak dari 2 Korintus 3 ayat 17 tadi, bahwa sebab Tuhan itu adalah roh. Satu, Tuhan itu adalah roh. Yang artinya ayat ini menegaskan bahwa Tuhan, dalam hal ini Roh Kudus, adalah bagian dari Allah Tritunggal yang tak terlihat. Disebutnya aja sudah roh ya, dan tak terbatas. Ini berarti Roh Kudus akan membawa kehidupan kita, akan adanya sesuatu transformasi. Ketika seseorang lahir baru, kita juga belajar dari kemarin-kemarin. Untuk saudara yang mau melihatnya, bisa nanti cari di YouTube channel kami di PBS Ministry tentang lahir baru. Itu kita akan mengalami suatu transformasi, ada perubahan, yaitu kita dibuat menjadi manusia rohani. Bukan lagi manusia alami, tapi manusia rohani. Ketika bicara mengenai rohani, itu bukan berarti kita gak bisa dijamah. Enggak ya saudara, tapi Alkitab mengatakan ketika bicara mengenai manusia rohani, spiritual human itu artinya seorang manusia di mana Roh Kudus itu mengerjakan seluruh karya tangannya. Jadi kan tadi sudah saya katakan, Roh Kudus ketika dia tinggal dalam hidup seseorang, hati seseorang, dia akan terus bekerja. Dia akan ada karya tangannya di dalam diri setiap kita pribadi lepas pribadi, yang pasti secara intensif dalam genggaman daripada karya Roh Kudus ini. Dan itu yang sedang terjadi kalau saudara dan saya adalah milik Kristus. Itu syaratnya. Dan yang kedua tadi, Tuhan adalah roh. Dan yang kedua dikatakan, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita memberikan kebebasan dari berbagai bentuk perhambaan, termasuk perhambaan dosa, rasa bersalah, rasa takut akan hukuman. Tadi kita tahu ya bahwa dosa upahnya adalah maut, tapi ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat dan menjadikan dia Tuhan dalam hidup kita, Roh Kudus itu memberikan kekuatan untuk kita bisa menolak, untuk kita bisa melawan keinginan dosa, menginsafi kita, karena fungsinya Roh Kudus dalam hidup kita yang menguduskan kita ya. Jadi dia menginsafi kita, dan untuk kita apa? Hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saya ingat Mami selalu katakan, gak gampang ya, gak gampang. Betul, sangat gak gampang. Oleh karena itu, Allah yang mengasihi kita, dia merencanakan memberikan Roh Kudus kepada kita supaya kita dimampukan. Karena kalau mengandalkan kemanusiaan, kedagingan kita gak akan bisa ya saudara. Oleh karena itu, Roh Kudus menghapus rasa bersalah dan menggantinya dengan memberi sukacita dalam hubungan Allah dengan kita yang akhirnya dipulihkan. Oleh karena dosa kita dipisahkan oleh Allah, tapi karena kita lahir baru, hubungan kita dipulihkan melalui Roh Kudus yang menguduskan kita. Ketika Roh Kudus itu ada dalam diri saya dan saudara, kita itu mengalami perubahan status, kalau menurut saya ya, menjadi kita diadopsi menjadi anak Allah. Ini kita berulang-ulang, kita sudah bahas Roma 8, 14-15. Dan karena spirit of adoption ini, saudara dan saya dapat mengambil bagian dalam kehidupan rohani yang baru, yang kekal, bisa hidup bagi Allah, dan bukan hidup, kita tidak menghidupi lagi akan dosa. Sekali lagi, karena spirit of adoption ini ada di dalam diri saya dan saudara, maka kita bisa hidup bagi Allah, bukan hidup bagi dosa. Demikian hendaknya, semestinya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus.
kalimat yang paling akhir dari apa yang dituliskan Rasul Paulus tadi kepada jemaat di Roma, akhirnya saudara-saudara baca dan lihat. Di sini dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Itu artinya dosa tidak lagi berkuasa atas saudara dan saya yang sudah lahir baru. Tetapi kita ini hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Kita tidak lagi hidup dalam kegelapan, saudara. Karena ketika kita masih ada di dalam dosa, seseorang yang masih hidup dalam dosa, dia hidup dalam kegelapan. Tapi kita hidup di dalam terang. Kita tidak lagi hidup dalam ikatan kuasa dosa. Ya, dosa masih ada di dalam bagi seseorang yang hidup masih belum mengalami lahir baru, dia diikat. Tapi kita dibebaskan, dan orang yang masih hidup dalam dosa, dia nggak ada dalam Kristus. Kita tidak lagi berada dalam kuasa dosa sehingga kita bisa hidup lagi bagi Allah. Alkitab mengatakan hidup kita di dalam roh. Berarti kita berjalan di dalam roh. Bukan berarti kita terbang-terbang ya, tapi ketika kita memikirkan sesuatu, ada tadi dikatakan ada karya tangan Tuhan. Apa yang kita pikirkan itu kita berdoa pada saat kita nggak bisa berdoa, ataupun ketika kita bisa berdoa, kita percaya ada pekerjaan Roh Kudus di sana. Kita memiliki sukacita dari Roh Kudus. Kita diberi, kenapa kita memiliki sukacita? Karena kita diberikan kemerdekaan. Tadi dikatakan, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Itulah maknanya roh Tuhan ada dalam hidup seseorang. Dia mengalami sukacita karena dia mengalami kemerdekaan oleh Roh Kudus. Kita dipimpin oleh Roh Kudus dan kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Kemerdekaannya sudah pasti itu memberikan kebebasan dari aturan dan hukum lama yang seringkali membebani kita. Ini jangan disalahartikan ya saudara, tapi maksud di sini Roh Kudus memungkinkan atau memampukan orang percaya untuk gak lagi hidup di bawah tekanan hukuman, melainkan dalam kasih karunia dan kebebasan dan belenggu dosa yang mengikatnya. Jikalau Roh Kudus ada di dalam diri saya dan saudara, kita diberi sesuatu rupa atau image manusia yang baru, yaitu manusia rohani yang hidup di dalam tubuh yang bisa mati ini. Bahkan kita menyadari ada sesuatu jiwa yang hidup meskipun kita memiliki tubuh yang makin lama makin lemah, tetapi kita memiliki roh itu makin kuat, saudara. Ini adalah sesuatu yang gak mungkin ada di dalam kehidupan orang-orang dunia. Seorang yang ada Roh Kudus di dalamnya, suatu hari tubuhnya akan mati, tetapi akan diberikan tubuh yang baru. Kemarin kita juga sudah belajar dari apa yang dibagikan oleh Pak Kemal mengenai tubuh kebangkitan. Kembali lagi, bagi saudara-saudara yang ingin mengerti dan mau haus belajar, apa sih maksudnya dengan tubuh kebangkitan? Saudara kembali bisa cari ya di channel YouTube BBS Ministry setelah mendengarkan ini. Nah, tubuh kebangkitan ini, tubuh yang tidak akan binasa ini, hal yang lain adalah kita memiliki hati yang baru. Ketika seseorang tidak hanya memiliki image, memiliki rupa, tapi dia memiliki hati yang baru. Orang yang ada Roh Kudus di dalamnya, kita akhirnya akan memiliki hati yang baru. Yang tadinya itu adalah sesuatu tekanan atau suatu beban, kita akhirnya juga mulai menyukai Taurat-Taurat Tuhan. Ini saudara bisa bukan lagi sesuatu beban, tapi sesuatu kesukaan. Saudara bisa lihat dari Mazmur 1 ayat 2 nanti. Mazmur 1 ayat 2, Mazmur 119 ayat 97. Saya tidak akan ajak membaca, tapi saudara bisa catat untuk nanti saudara bisa baca ya, karena keterbatasan waktu. Nah, tadi
Di mana ada roh Tuhan, ada kemerdekaan. Kemerdekaan juga untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, Roh Kudus dia mengubah hidup saya dan saudara menjadi ciptaan baru yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dengan kehadiran Roh Kudus itu, kita dapat menjadi semakin serupa dengan Kristus dan mencerminkan kemuliaannya. Ketika Roh Kudus ada di dalam diri saya dan saudara, kita diberi kemampuan untuk lebih peka. Jadi ada kayak alarm yang akan terus bekerja dalam hidup kita ya. Alarmnya itu akan bekerjanya tuh keras banget. Kita nggak bisa denial, tapi dia akan terus memberikan pengingatan kepada kita. Itulah luar biasanya Allah merencanakan itu buat kita semua ya. Kita diberikan kemampuan tahu apa yang harus kita akan berjalan kemana. Roh Kudus mengaktifkannya sehingga pada saat kita berbicara pun kita juga sudah, karena hati yang baru, kita akan berbicara dengan gaya yang baru. Dia mengarahkan hidup kita dengan providensianya. Ini pun puji Tuhan kita sudah kupas, kita sudah dengan keterbatasan waktu, tapi kita sudah mengerti makna daripada providensianya Allah. Dia mengatur kita dan kita harus memiliki kerendahan dan kebersihan hati. Dan ketika itu ada, kita akan mendapatkan kesadaran roh itu memimpin kemana dan apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini, yang membawa kita pasti pada kemuliaan Tuhan. Terus kita apa sih firman Tuhan yang 2 Korintus 3:17 ini untuk kita refleksikan dalam kehidupan kita? Yang pertama saudara, kita bisa hidup yang bebas. Saudara, aplikasinya adalah hidup yang bebas. Tadi bebasnya kita udah tahu ya, adalah bukannya liar di sini. Kemerdekaan karena kita memiliki, kita bebas, kita dimerdekakan oleh Roh Kudus, memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih terbebas. Maksudnya tetap gak liar, karena kita mau hidup di dalam standarnya Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan lagi kita dikendalikan oleh hukum atau aturan suka-sukanya kita sebagai manusia. Hidup dalam Roh Kudus adalah hidup yang dalam hubungan yang erat dengan Allah dan merasakan kasih-Nya. Nah, kemerdekaan yang disediakan oleh Kristus itu enggak hanya memerdekakan agar orang percaya melakukan apa saja yang mereka inginkan, tapi untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan. Ini kita bisa lihat ya di Roma 6:18-23. Kemerdekaan rohani ini sama sekali tidak boleh dipakai untuk menutupi kejahatan dan untuk membenarkan pertengkaran. Ini kita bisa lihat juga di Yakobus 4:1 dan 2 atau 1 Petrus 2:16-23. Dan aplikasi dalam kehidupan kita setelah kita bisa hidup dimerdekakan sehingga kita dibebaskan. Nah, ada perubahan karakter saudara. Roh Kudus mengubah karakter kita sehingga kita dapat mencerminkan kebaikan dan kasih sayang Tuhan kepada orang lain. Ketika kita bisa mengasihi orang lain, itu pun karena pekerjaan Roh Kudus, bukan karena hebat kita, bukan karena kepintaran kita, kemampuan kita. Jikalau seseorang ada di dalam Roh Kudus atau Roh Kudus ada dalam dia, orang tersebut disebut sebagai orang yang telah disalibkan, telah mati, telah dikuburkan dan dibangkitkan, diletakkan di sebelah kanan Allah dan dimuliakan bersama dengan Kristus. Dengan kata lain nih ya, jikalau Roh Kudus ada di dalam kita, kita telah mengenakan Kristus. Kita nggak dibentuk serupa
Karena apa? Karena kita telah dibentuk serupa dengan Dia. Ini menyatakan dalam hidup kita terjadi ada penderitaan, proses untuk kita mengalami perubahan. Karena kita tahu ketika siapapun yang ingin mengikuti Yesus, dia harus pikul salib, dia harus sangkal diri. Jadi ada proses penderitaan untuk kita mengalami perubahan karakter itu. Dan kehidupan Kristus bersama-sama dalam hidup kita nggak akan masuk. Dan kita akan masuk di dalam progres untuk disempurnakan dalam Kristus. Itulah proses pergumulan kehidupan kita. Udah belajar juga dari Bu Linda, setiap progres itu bisa dipakai Tuhan untuk kita dimurnikan, supaya Tuhan mau kita disempurnakan di dalam Kristus. Singkatnya adalah ya kayak begini, di dalam Kristus adalah segala-galanya dan bagi hidup kita. Bukan kemarin kita juga belajar dari Pastor Yohanes, nggak ada tuh prioritas, tapi segala-galanya bagi hidup kita. Kita bisa lihat dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dia katakan Galatia 2:20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Jadi walaupun Weni, Ibu Elizabeth Fani, Mami Tina, Ibu Ira, Ibu Tirsa, Pak Kemal, itu hidupnya masih hidup di dalam daging, tapi hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi kita semua dan menyerahkan dirinya untuk kita semua. Nah, dari ayat Alkitab ini kita melihat bahwa diri kita dengan Kristus itu menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan, menjadi unity, menjadi kesatuan, ngeblend. Dan saudara akan mengerti kalimat Kristus adalah segala-segalanya. Dan di dalam sekali lagi ini adalah hadiah, karena sebenarnya kita tidak layak menerimanya, kita gak berhak, tapi ini adalah keadaan yang diberikan Allah kepada saudara dan saya sebagai orang umat pilihannya. Yang ketiga, dalam kehidupan aplikasi kehidupan kita, ayat 2 Korintus 3:17 ini memampukan kita untuk melayani. Kemerdekaan rohani ini memungkinkan kita untuk melayani Allah dan sesama dengan lebih baik, sesuai dengan konteks daripada perikop ayat ini yang menyatakan pelayan-pelayan perjanjian baru. Pembebasan orang Kristen yang dimerdekakan sehingga orang percaya untuk berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Ini saudara bisa temukan juga di 1 Tesalonika 1 ayat 9. Dan menjadikan diri hamba supaya bisa memenangkan sebanyak mungkin orang lain. 1 Korintus 9 ayat 19. Dalam jalan kebenaran, caranya dengan memberitakan kabar baik Injil keselamatan ini. Nah, secara singkat 2 Korintus 3:17 adalah janji. Kalau saya boleh katakan ya, janji apa? Janji tentang kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan yang diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Kebebasan yang memungkinkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendaknya dan mencerminkan kemuliaannya kepada dunia. Pagi hari ini renungannya ini diberi judul yang saya dapat, menghancurkan belenggu. Di sini dikatakan, saya bacakan, mengetahui tentang jalan ke surga dengan penuh kerinduan, kadang-kadang memandang ke arah itu, dan dengan lemah sesekali berusaha untuk mengarah ke surga, tidak akan membawa hasil apa-apa. Manusia harus memperoleh Roh Kudus. Hanya dengan demikian kita dapat terbebas dari belenggu yang mengikat jiwa kepada bumi, daging, dan dosa. Saya pernah melihat seekor elang yang tertawan, dikurung jauh dari sarangnya, sementara ia duduk dengan sedih di tempat bertenggernya. Kadang-kadang mengalihkan pandangannya ke langit. Ia duduk dalam keheningan
seperti orang yang terbungkus oleh pikiran, menatap melalui jeruji kandangnya ke langit biru. Setelah berapa saat, seolah-olah naluri mulia yang tertidur tiba-tiba terbangun. Ia akan memulai dan membentangkan sayapnya yang lebar dan melompat ke atas, memperlihatkan rantai besi yang biasanya tertutup oleh bulunya, yang akan menariknya kembali ke tempatnya. Tetapi meskipun burung surgawi ini tahu cara terbang tinggi dan kadang-kadang di bawah pengaruh naluri lama yang melemah, tapi tidak sepenuhnya mati, merasakan dahaga akan kebebasan. Tapi kebebasan bukanlah untuknya, sampai kekuatan yang lebih besar darinya memproklamirkan kebebasan kepada tawanan dan menghancurkan rantai yang membelenggunya ke tempat ia bertengger. Demikian pula bagi kita tidak ada kebebasan sampai Roh Kudus sendiri membebaskan kita, dan dengan kekuatan halilintar ilahi, kebenaran, yaitu kebenaran memutuskan belenggu yang merantai kita pada dosa. Ini ditulis oleh William Guthrie. Dia lahir dari 1620 dan kematiannya itu 1665. Ada suatu quotes yang ditulis oleh Richard Baxter. Dia mengatakan di sini, kami siap untuk pindah ke rumah mana saja, tinggal dan bermain dengan apa saja yang ada di jalan kami, dan duduk-duduk di setiap tepian sungai berumput hijau, dan di sana banyak hambatan yang harus kami lalui untuk sampai di rumah Bapa. Kembali melalui renungan pagi hari ini kita belajar dari 2 Korintus 3 ayat 17 bahwa ada janji tentang kebebasan yang diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus, janji kebebasan yang memungkinkan kita, memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendaknya dan mencerminkan kemuliaannya dalam dunia ini melalui kita. Amin. Kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, suatu privilege di mana kami dari semula Engkau sudah memilih dan menentukan kami, Engkau sudah membenarkan kami, dan Engkau memuliakan kami. Kami tahu kami tidak berhak, kami tidak layak, tapi inilah anugerah yang kami terima daripada Engkau. Ketika Engkau adalah Roh, dan saat itu di mana ada Roh Tuhan, di situ kami memiliki kemerdekaan. Terima kasih Tuhan, biarlah kemerdekaan yang kami miliki tidak kami salah gunakan, tapi kami Tuhan bisa menyalurkan untuk melayani orang-orang yang kami kasihi. Seperti kami belajar dari jemaat di Galatia yang diingatkan oleh Rasul Paulus, hidup kami bukan lagi hidup kami sendiri, tapi hidup untuk Kristus, untuk bagaimana kami memberitakan akan karya kebesaran Yesus yang sudah mati, menebus setiap dosa kami, menggantikan kami Tuhan, menghadapi maut, dan pada hari yang ketiga kebangkitan yang memberikan pengharapan buat hidup kami orang-orang yang percaya kepadanya. Dan nanti tanggal 29 kami akan peringati dan rayakan ketika Yesus naik ke surga. Pada saat itu kami juga disiapkan tempat bersama dengannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus memberitakan Tuhan kabar baik ini kepada orang-orang yang belum mengenal, yang belum tahu akan pribadi Engkau. Dan biarlah kami Tuhan terus Kau pakai. Kami tahu keterbatasan kami, tapi kami tahu sekarang Tuhan, Roh Kudus yang akan memampukan kami, Roh Kudus yang akan menyertai langkah kami, Roh Kudus juga yang akan menghibur kami ketika kami pun harus melewati sesuatu keadaan ketika kami tidak diterima ketika menyampaikan ini, tapi kami terus mengumandangkan akan karya kristologi Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami. Terus Kau perlengkapi kami, terus
akan kebenaran-Mu, sehingga kami mengerti akan tujuan panggilan kami dalam hidup kami ketika Engkau telah memanggil kami, Tuhan, memilih kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan untuk hambanya yang akan mimpin dalam doa. Amin. Terima kasih. Eh, Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu Dokter Weni buat perenungan firman pada pagi hari ini. Saat ini kita memasuki dalam doa syafaat. Kita siapkan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh hari ini Tuhan Yesus, kami sama-sama belajar. Dan pagi hari ini kami sama-sama boleh menerima pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 3 ayat 17. Biar di mana kami tahu bahwa hidup kami ini bukannya kami lagi, karena roh Allah yang ada pada kami itu yang memerdekakan setiap kami. Merdeka dari segala sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau pakai hambamu dengan caramu yang luar biasa pada pagi hari ini Tuhan, untuk membuat kami lebih lagi mengenal Tuhan, mengenal hidup kami di dalam Kristus Yesus Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat Pastor Kemal Mamusung yang pagi hari ini kau pakai Tuhan, membawa kami masuk dalam pujian penyembahan, masuk dalam hadirat Tuhan. Kau memberkati hambamu dengan caramu yang luar biasa, perkenanan, penyertaan, pertolongan Tuhan, hikmat, marifat, lebih lagi kau tambah-tambahkan kepada Pastor Kemal. Hati Bapa, hati Gembala, kau taruhkan dalam hatinya Tuhan untuk membawa setiap orang yang di sekitarnya Tuhan masuk dalam terang Kristus. Kau pakai melalui pelayanannya, rumah tangga, usaha, pekerjaannya Tuhan. Berkati kekuatan, kesehatan bagi bagian Pastor Kemal. Dimanapun hambamu ini melayani Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar apapun yang dirindukan, didoakan oleh Pastor Kemal, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Diberkati istrinya Tuhan, Ibu Evangelis, Dokter Gigi, Weni Hadi yang pagi hari ini Tuhan, membawa sharing firman Tuhan, kau percayakan hari ini Tuhan memberitakan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang dibagikan pada pagi hari ini Tuhan, boleh terema dalam hati setiap kami yang mendengarkannya. Dan oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan mencerna dan melakukannya. Bahwa kami hidup ini Tuhan, bukannya kami lagi, tapi Kristus Yesus di dalam kami. Kami hidup dengan manusia yang baru, dilahirkan dari roh Allah, dan roh itu yang memerdekakan setiap kami. Biarlah Tuhan, kau pakai Ibu Evangelis Weni Hadi ini lebih lagi Tuhan. Pengurapan hikmat, rahmat, penyertaan pertolongan Tuhan melimpah buat Ibu Weni. Biar apapun, dimanapun dia melayani Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kau memberkati rumah tangganya bersama Pastor Kema, kekuatan, kesehatan, pertolongan, penyertaan Tuhan melimpah bagi kedua hambamu ini. Apapun yang dirindukan oleh Ibu Weni Tuhan, yang dia doakan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya, Tuhan yang cukupkan segala keperluannya. Tutup bungkus hambamu, kedua hambamu dengan kuat kuasa darah Yesus. Pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan hambamu ini. Terima kasih Bapa di surga. Hamba mau lagi berdoa buat Ibu Evangelis Ira Leni Lopulalan Mapa. Dimanapun Ibu Ira melayani Tuhan, khususnya untuk PBS Ministry, kau tambah-tambahkan kapasitas talenta Tuhan. Untuk lebih lagi mengasihi mencintai Tuhan Yesus. Melalui hidup hambamu ini Tuhan, orang di sekitarnya boleh melihat kasih Kristus terbit atas hidupnya. Kau berkati Tuhan dalam pelayanan rumah tangga usaha pekerjaannya. Diberkati suaminya Bapak Ivan Mapa dalam pelayanan, dalam pekerjaannya. Biar apapun yang dirindukan oleh hambamu ini Tuhan, Engkau yang jawab jawaban dari semua doa-doa mereka. Tuhan yang cukupkan keperluan mereka. Diberkati Ibu Ira, Pak Ivan Mapa, anak, cucu, menantu, keluarga dan keluarga besar mereka. Biarlah melalui keluarga ini Tuhan, orang-orang di sekitarnya boleh melihat Tuhan yang disembah Ibu Ira, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Allah yang begitu luar biasa. Satu-satunya jawaban dalam kehidupan dan satu-satunya juru selamat umat manusia. Terima kasih Bapak. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan buat Mami Tina Diana. Biar di usia indahnya Mami lebih lagi Tuhan. Semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Menjadi contoh suri teladan bagi anak, cucu, menantu, keluarga, dan keluarga besar. Dimanapun Mami pergi dan melayani Tuhan, kemurahan Tuhan dinyatakan. Kau tambah-tambahkan lagi hikmat, marifat, pengertian lebih lagi. Hidup selalu bersyukur kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Satu-satunya dalam hidup Mami. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup Mami.
Apa yang Mami perlukan, Mami doakan, semua Tuhan akan jawab tepat pada waktunya dan Tuhan yang cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa buat Ibu Tirta Yolanda Haspers Tuhan, yang saat ini ada melayani Tuhan untuk Batam dan Singapura. Dimanapun saat ini dia berada melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus. Biar pelayanan itu lebih, lebih, dan lebih lagi kau pakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak di Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan melalui pelayanan Ibu Tirta, nama Tuhan Yesus dipermuliakan, ditinggikan. Dan apapun yang Ibu Tirta doakan, rindukan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Perlindungan, penyertaan, pertolongan Tuhan melimpah bagi Ibu Tirsa, juga bagi keluarga dan keluarga besarnya, kepada Bapak Chris Harspe, suaminya Tuhan, putrinya Keisha Florence Tuhan. Biarlah Tuhan, keluarga ini kau pakai lebih lagi Tuhan. Biar apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, perjalanan mereka beruntung. Dan putrinya Keisha Florence Tuhan, anak muda ini Tuhan menjadi anak muda yang sungguh-sungguh takut Tuhan, anak muda yang militan Tuhan, yang hidupnya dia persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga, diberkati juga adiknya Bapak Harvey Tuhan, biarlah Tuhan melalui proses kesembuhannya, dia boleh lebih lagi sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi, dan menjadi sesuatu yang dia andalkan satu-satunya dalam hidup Bapak Harvey. Terima kasih Tuhan. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan buat keluarga dari Pastor Kemal Mamusung, khususnya buat Pastor Linda Hartawan Mamusung ya Tuhan. Biarlah Tuhan kau pakai Ibu Gembala ini lebih lagi Tuhan, dalam pelayanan rumah tangga, usaha pekerjaannya. Biar apapun yang dimanapun dia melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, kau tambah-tambahkan hikmat, marifat, kapasitasmu, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Diberkati juga Tuhan, suaminya Pastor Wawan Tuhan. Biarlah melalui Pastor Wawan Tuhan, orang boleh melihat keluarga ini menjadi contoh, menjadi berkat di mana mereka pergi dan melayani Tuhan. Diberkati keenam putra-putrinya, David Nathaniel Hartawan, Daniel Hartawan, Diandra, Darlin, ya Tuhan, Devin Tuhan, dan Victoria Tuhan. Biarlah kau pakai anak-anak muda ini menjadi contoh berkat, garam, terang di mana mereka pergi, di mana mereka bekerja, mereka bersekolah dan bergaul. Biarlah Tuhan, mereka juga melayani melalui Every Nation Church Bogor ya Tuhan, yang kau percayakan pada Pastor Linda. Kau tambah-tambahkan jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Kau pakai Every Nation Church ini lebih dengan caramu yang luar biasa, membawa banyak datang jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus, untuk mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dan sungguh militan dalam Tuhan Yesus. Diberkati Every Nation Church, diberkati pelayanannya, diberkati orang-orang jemaatnya semua Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Bapak Darta, istrinya, anak, keluarga, dan keluarga besar Pak Darta. Biarlah Tuhan melalui hidup Pak Darta, pelayanan, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka Tuhan. Orang di sekitar boleh melihat mereka tampil beda. Anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut Tuhan dan cinta Tuhan, teruna-teruna yang manis di hadapan Tuhan. Pak Darta menjadi imam bagi keluarganya, berkati pekerjaannya, perjalanannya. Istrinya juga Tuhan, Ibu Lia Tuhan, kau berkati Tuhan menjadi ibu yang menjadi tiang doa bagi suami, anak, dan untuk keluarga dan keluarga besarnya. Terima kasih Bapak di surga. Apa yang mereka doakan, rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Tuhan yang cukupkan segala keperluan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa buat Pastor Julius Go, dimanapun hambamu ini kau percayakan melayani Tuhan, pelayanan diberkati, rumah tangga, usaha, pekerjaan, perjalanannya, diberkati istrinya, anak-anaknya, keluarga dan keluarga besarnya. Biarlah Tuhan kau tambah-tambahkan hikmat, marifat, pewahyuan kepada Bapak Julius Go Tuhan. Biar Pastor Julius Go ini melalui pelayanan jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Apa yang Pastor Julius doakan, rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga mau berdoa buat Pastor Yohanes Parapat, buat Mami Grace, Grace, Mercy, dan Shalom. Kau pakai keluarga ini menjadi keluarga yang militan, yang sekina glory, yang sungguh-sungguh menjadi berkat teladan bagi orang di sekitarnya. Kau pakai pelayanan Pastor Yohanes untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kau tambah-tambahkan hikmat pewahyuan dari surga yang maha tinggi melimpah buat hambamu ini. Untuk lebih lagi Tuhan, memberitakan Injil, lebih lagi membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Melalui pelayanannya Tuhan, orang-orang diberkati dan orang-orang dimerdekakan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan.
Mami Grace menjadi tiang doa bagi anak, suami, keluarga, dan keluarga besarnya. Grace, Mercy, dan Shalom tumbuh menjadi teruna muda yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang militan dalam Tuhan. Diberkati dalam pekerjaannya Grace, diberkati dalam studinya Mercy, dan Sasya ya Tuhan, Shalom Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak kecil, anak-anak muda ini Tuhan kau pakai dengan caramu yang luar biasa. Dan Mercy yang memasuki tahap Tuhan untuk penyaringan Olimpiade Matematika Tuhan. Kau berikan dia hikmat pengetahuan dari segi yang maha tinggi untuk dia pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Biar orang di sekitar Mercy boleh lihat Tuhan yang Mercy sembah Tuhan Yesus yang hidup. Memberikan dia hikmat, kepandaian, kecerdasan memasuki Olimpiade ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan buat Ananda Daniel yang saat ini perjalanan kantor. Tibakan Tuhan dia dengan sangat baik tiba di kantor Tuhan. Dia bekerja dengan hikmat bijaksana takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan Yesus dalam seluruh kehidupannya. Dia tampil beda karena dia takut Tuhan dan cinta Tuhan. Dia dicinta Tuhan, dikasih manusia, apa yang dia kerjakan berhasil dan dia sentuh jadi emas. Roh kepandaian, kecerdasan, hikmat, daya tangkap, daya yang tutur yang melimpah buat Daniel adalah satu-satunya yang dia andalkan itu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dia akan tampil beda. Dia menjadi anak muda yang militan, yang sungguh-sungguh takut Tuhan Yesus. Diberkati di mana Daniel pergi dan berada. Tutup bungkus anak muda ini dan setiap kami dengan kuat kuasa darah Yesus. Pasukan malaikat Tuhan memagari Daniel dan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa buat Mbak Nori Ani Tuhan, dimanapun hambamu ini melayani Tuhan, penyertaan pertolongan Tuhan dahsyat dan luar biasa. Diberkati dalam keluarga dan keluarga besarnya, apa yang dia kerjakan, apa yang dia doakan, rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Tuhan cukupkan segala kebutuhannya. Tuhan tambahkan kapasitas dan talenta lebih lagi kepada Mbak Nori untuk dia pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan diberkati PBS Ministry ini Tuhan, baik melalui Zoom online ini maupun dari tayangan media sosial, baik itu Facebook maupun YouTube Tuhan. Siapapun yang mendengar oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Mereka bisa merema dan mengerti oleh pertolongan Roh Kudus dan melakukannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkati setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan di melalui YouTube, Facebook atau media sosial apapun dari PBS Ministry ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah hati Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan bebaskan, dan yang pasti Tuhan mereka dimerdekakan oleh Roh Kudus dalam seluruh kehidupan mereka, menjadi manusia-manusia rohani, menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih sungguh lagi. Pakai Tuhan PBS Ministry ini lebih luas lagi Tuhan, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, menjadi pelebaran pemberitaan kerajaan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Biarlah berita Injil itu lebih lagi Tuhan kau pakai melalui PBS Ministry ini untuk tempat kami sama-sama mau belajar dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Diberkati semua yang pernah bergabung Tuhan. Ibu Loan, Ibu Debbie Tuhan, Pak Siswo, Opung Parulia, Opung Parapat, Bapak Parulian, Ibu Kristin, dan mungkin banyak lagi Tuhan yang bergabung dalam PBS Ministry. Kau memberkati hamba-hambamu ini dengan caramu yang luar biasa. Biar melalui hidup mereka nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Melalui hidup mereka, keluarga mereka boleh melihat terang terbit Kristus atas hidup hamba-hambamu ini. Terima kasih Bapak di surga. Dan hamba juga mau berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Kami rindu Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ada setiap orang yang belum pernah mendengar kabar Injil keselamatan, belum pernah mendengar apa itu juru selamat yang satu-satunya itu Tuhan Yesus Kristus bagi orang percaya. Biarlah Tuhan Indonesia ini dipenuhi kemuliaan-Mu Tuhan. Jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Setiap lutut bertelup, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Indonesia menjadi negara yang adil makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Khususnya untuk pemerintahan diberkati dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri pejabat sipil maupun militer, tertinggi terendah sampai Pemda setempat, tingkat kelurahan, RW, dan RT bekerja dengan hikmat bijaksana takut akan Tuhan. Biar keputusan-keputusan yang diambil adalah kebijakan-kebijakan yang Tuhan taruh dalam hati setiap mereka. Pakai setiap anak Tuhan, orang-orang percaya dalam pemerintahan menjadi orang yang berintegritas, menjadi contoh, menjadi berkat dan teladan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak, karena tidak kebetulan kalau kami ada di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan punya maksud dan tujuan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami pada saat ini Tuhan mau menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah semua pemberitaan Injil yang kami dengar terema tumbuh subur dalam hati kami dan hanya oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan melakukannya. Terima kasih Bapa di surga.
Dan kami alaskan doa ini dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Dan kami tutup doa syafaat ini dengan doa ya Bapa kami, doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kami akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Serahkan kepada hambanya Ibu Dr. Weni untuk bawa doa berkat. Oke. Oke, kita mau terima berkat dari Tuhan. Kita arahkan hati kita mau angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita masuk dalam sesi puncak, yaitu diskusi. Saya serah terimakan kepada hambanya. Kita langsung saja, terima kasih Bu Weni atas firman Tuhannya. Luar biasa bagaimana Tuhan memerdekakan kita. Tuhan yang memerdekakan saudara dan saya. Dalam firman Tuhan di sini jelas dikatakan sebab Tuhan adalah roh. Ya. Dalam Tuhan adalah roh. Jadi Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Now, King James-nya bilang, now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there's a liberty. Jadi di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Ya, kita harus pastikan bahwa kita ada roh dalam kehidupan kita. Ketika kita ada roh dalam kehidupan kita, itu merupakan manusia yang merdeka. Oke, kita langsung aja. Firman Tuhan di sini jelas bagaimana menghancurkan belenggu, temanya dari 2 Korintus 3 ayat 17. Kita mulai dari yang paling muda. Yang paling muda, silakan. Yang merasa paling muda. Pada muda-muda, pada tua-tua semua ya. Waduh. Oke, Bu Nori Ani. Sepertinya Bu Nori yang paling muda. Kita mau dengarkan pandangan dari seorang yang namanya Bu Nori Ani. Silakan Bu Nori. Aduh, Bu Nori lagi sibuk mungkin ya. Oke, langsung kita menuju yang paling tua. Siapa yang paling tua di sini? Saya bilang Bu Ira, nggak ada yang lebih tua kayaknya. Oke. Ya, Mami lah yang paling muda. Mami Tina, silakan. Ya, Mami yang paling. Pertama-tama kita mengucap syukur kalau hari ini masih ada. Bukan sebagaimana adanya, itu adalah kasih karunia dari Allah Bapa di surga. Jadi selamat pagi semuanya ya, Pastor Kemal, Ibu Weni, Ibu Ira, Ibu Tirsa, Ibu Weni. Terima kasih semuanya ya. Sebenarnya firman ini ya, ayat 17, sebab Tuhan adalah roh. Ya. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan kita adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tapi kita jangan, karena kita bilang, karena di sini tertulis, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ini bukan versinya Tuhan ya, kalau jangan sampai kita
menaruh kemerdekaan itu untuk kebebasan hidup kita, hidupku lah, ya. Jadi jangan kita pakai kesempatan itu, jangan mengambil celah di hadapan si iblis, ya. Jadi ini bukan gampang ya, Pastor. Jadi karena Roh Kudus, ini kan ada Roh Allah, ini ada Roh Kudus yang Tuhan berikan. Yesus sebelum dia naik ke surga berikan kepada murid-muridnya. Kita juga menjadi muridnya sebagai setiap orang yang percaya kepada Yesus Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita diberi Roh penolong, itu Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kepada murid-muridnya sesuatu yang luar biasa kali, ya. Yaitu semua kita yang percaya bahwa kita tidak dibiarkannya sendirian dan kita tidak akan ditinggalkannya. Katanya kepada murid, dia berkata, aku tidak membiarkan kalian, membiarkan kamu sebagai seorang sebatang kara, tetapi aku memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh penolong. Begitu juga kita yang orang yang percaya dipanggil dan pilih, itu bukan karena kebetulan, tetapi memang sebelum dunia diciptakan, kita sudah dipilih, dipanggil dan dipilih. Jadi janganlah kita melakukan kemerdekaan Tuhan Yesus kasih melalui Roh Kudus, yaitu sebagai untuk kesenanganku sendiri, kesenangan kita. Tetapi adalah semuanya untuk kemuliaan bagi Allah Bapa, memuliakan Allah, kemuliaan bagi Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang sudah rela mengorbankan tubuhnya, darahnya, bahkan nyawanya untuk kita orang berdosa. Tapi Roh Kudus itu satu-satunya, ya. Roh Kudus itu nggak bisa tinggal dalam hidup setiap orang percaya kalau kita tinggal dalam dosa. Roh Kudus tidak bisa tinggal sama orang yang masih berbuat dosa. Untuk itu kita harus, saya dan semua kita yang ada di PBS, bahkan mau semua orang percaya yang mendengar ini melalui YouTube atau media sosial lainnya, kita harus stop sinning, berhenti dalam berbuat dosa. Karena Roh Kudus tidak bisa tinggal sama aku bila aku masih dalam dosa. Karena itu harus benar-benar aku bertobat total sesuai dengan versi Tuhan. Stop, tidak berbuat dosa lagi, seperti yang pernah putraku Yohanes Parapat, Pastor Yohanes Parapat, yang kita buka mengenai lahir baru yang sesungguhnya, ya, yaitu bukan satu hari ini aku bertobat, seminggu lagi aku masih bertobat, tapi 2 minggu lagi aku jatuh lagi dalam dosa berulang-ulang. Karena Roh Kudus tidak bisa tinggal sama orang yang selalu berbuat dosa. Harus benar-benar meninggalkan dosa, stop sinning, takut akan Tuhan. Karena Roh dikasihnya kepada kita orang yang percaya luar biasa, Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Supaya melalui hidup kita 100% dipimpin oleh Roh Kudus. 24 jam hidup suci Roh Kudus. Punya hati yang takut Tuhan. Allah Roh Kudus sanggup menolongku bila aku mau benar-benar sungguh-sungguh mau bertobat. Supaya nanti aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Upahnya sangat besar, yaitu langit baru, bumi baru. Lahir baru itu hidup di akhir zaman, hidup yang kekal, hidup bersama Tuhan Yesus dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Karena orang yang tidak melakukan itu, hukumannya lama. Ya, terima kasih Mami. Ini luar biasa, saya dengar Mami aja begini nih, wah udah bisa memimpin firman Tuhan ini, karena begitu fasih, begitu lancar, begitu berapi-api, ya. Ini adalah contoh ya bagi kita yang muda-muda ini, ya, bagaimana ketika firman, Mami bisa bercerita mengenai firman. Karena apa? Tiap hari diisi oleh firman Tuhan, ya. Kalau kita di sini kan dijelas dikatakan, tetapi apabila hati, dia bilang kan di sini, kalau kita mundur 2 ayat, bahkan sampai pada hari setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi mereka, ada selubung yang menutupi hati mereka, ya.
Jadi itu harus dibukakan. Ya, tadi Mami udah bilang bagaimana kita harus kelahiran baru. Untuk dibukakan itu kita harus lahir baru dulu. Kita undang Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus bertahta dalam kehidupan kita, ayat 16, tetapi apabila hati orang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu ditarik daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, di situ ada kemerdekaan. Jadi di dalam kita ketika ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Ya, bagi orang yang sungguh-sungguh percaya. Kalau kita berbuat dosa, memang Roh Kudus itu berduka. Firman Tuhan katakan Roh Kudus itu berduka. Dia sedih sekali, sama seperti ketika kita ada orang orang bagaimana dia salah, habis itu kita salah, baru orang tua itu sedih kalau melihat anak-anaknya salah gitu. Anak-anak melakukan kejahatan, orang tua sedih. Nah, Roh Kudus demikian juga ya. Bersedih, berduka ya. Oke, next ada lagi. Bu Nori udah bisa, Nori? Oh, lagi sibuk mungkin. Next, kita kita Bu Tirsa, bisa Bu Tirsa? Kalau bisa Bu Tirsa bisa jawab. Kalau memang lagi rame di situ, kasih tanda dulu juga. Oke, kita langsung ke Bu Fani deh, boleh Bu Fani? Baik, Bu Fani. Pastor. Oke. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih sudah pakai Ibu Dr. Weni pagi hari ini. Kita belajar dan lebih lagi ya tentang kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus 3 ayat 17. Saya baca juga dari ayat yang pertama, karena ini cuma sampai 18 ya, nggak terlalu panjang. Saya tadi juga sangat terberkati oleh semua ayatnya, khususnya memang yang paling kuat itu kuncinya memang di ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan di sini kalau saya pelajari lagi, maksudnya adalah merdeka dari hidup yang lama, merdeka dari cara berpikir yang lama, merdeka dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi merdeka di sini artinya rohaninya yang merdeka, kehidupan spiritualnya yang merdeka, begitu Pastor. Karena dikatakan kan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan, dan kita tahu yang memerdekakan kita itu kan firman Allah. Firman itu kan Allah sendiri. Udah pasti itu adalah merdeka dalam arti yang spiritual, bukan merdeka di dalam daging, tetapi merdeka di dalam roh. Nah, kalau kita menginikan dia relate-nya dengan manusia baru atau dilahirkan kembali dari roh Allah, ini memang satu satu paket ya. Ini paket lengkapnya ini. Karena kita tahu hidup kita yang lama itu sudah berlalu, sesungguhnya yang firman yang mengatakannya hidup yang lama telah berlalu, sesungguhnya hidup yang baru sudah datang. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita tahu adalah new creation. New creation, ciptaan baru itu udah pasti identik dengan orang yang dilahirkan, lahir baru, lahir di dalam roh dan kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Karena di mana ada roh Allah, ada kemerdekaan. Dimerdekakan dari segala hidup yang lama, cara pandang yang lama, segala sesuatu yang lama yang kita hidupi dulu di dalam daging yang tidak berkenan kepada Allah. Itulah artinya kemerdekaan di sini. Jadi, maka tadi di ayat 16 dikatakan selubung itu diambil karena dia berbalik kepada Tuhan. Orang yang berbalik kepada Tuhan kan hidupnya dipimpin oleh Roh, Roh Kudus. Udah pasti dia tidak ingat tidak dia akan meninggalkan manusia lamanya, hidup lamanya. Makanya selubung itu dibuka dari dia. Maka dia bisa melihat hal-hal yang rohani, hal-hal yang berharga. Contohnya hidup yang kekal, kerajaan, langit baru, bumi baru, kerajaan Allah. Karena orang yang tidak lahir baru, tidak dimerdekakan, tidak diambil selubungnya, dia nggak akan pernah paham sampai kapanpun. Kapanpun. Apa sih yang dicari dari orang percaya itu? Kenapa sampai segitu getolnya, militan banget untuk mencari kebenaran firman Tuhan, menghidupinya dan segalanya? Karena dia tahu, ujungnya tahu dia. Hidup dalam kekekalan, hidup yang kekal.
bersama Kristus Yesus Tuhan. Nah, selubung itulah yang diambil Pastor. Karena itu diambil, dia berbalik kan, berbalik dari jalannya yang lama, berbalik dari hidupnya yang penuh yang lama. Jadi dia berbalik kepada Tuhan, berbalik. Jadi menghidupi seluruh firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu yang memerdekakan kita, yang membuat kita merdeka. Kalau kita sampai hari ini masih tetap mau belajar firman Tuhan, itu karena tuntunan Roh Kudus. Karena kalau manusia daging kita ini jam segini ini pasti kita maunya breakfast dulu, leha-leha, atau kalau yang mau ada urusan di luar duluan pergi keluar, kalau nggak terlalu urgent pun akan bagaimana gitu. Tetapi kalau orang yang udah hidupnya dimerdekakan oleh Roh Allah, dia tahu satu-satunya yang paling penting dalam hidupnya itu yang pertama adalah belajar firman Tuhan, menghidupinya dan melakukannya. Itu hanya bisa dilakukan orang yang dipimpin oleh Roh. Karena Roh itu yang memerdekakan dia dari kehidupan daging dia, Pastor. Yang saya tangkap seperti itu sih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Ibu Dokter, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, betul ya, Bu Fani, setuju, saya setuju ya. Jadi di sini jelas ayat 16, tetapi apabila hati orang berbalik kepada Tuhan, jadi 180 derajat berbalik. Pada intinya ketika kita lahir, kita ini terbelenggu, ya, kita terikat, ya. Anak kecil nggak usah diajar untuk dia melawan orang tua, untuk dia berbohong, untuk dia mengadu domba orang gitu, untuk dia melakukan, nggak usah diajar gitu. Tetapi untuk melakukan kebaikan, ya, untuk dia sadar bahwa dia ini, kita perlu ajar gitu, perlu diajar gitu. Demikian juga ketika kita sudah di dalam tuh, maksudnya selubung kita, ketika kita menjadi manusia baru. Tadi Bu Fani bilang new creation, tapi new-nya itu bukan kita merupakan Tuhan bikin kita, oh, Bu Fani yang baru, enggak. Kita diubah, kita mengalami kemarin kita ada kebangkitan, dibangkitkan rohani kita, ya, menjadi ciptaan baru, ya. Kita berubah gitu. Perubahan itu memang ada gitu. Tetapi bedanya ada Roh Kudus dalam kita. Sebab di dalam Tuhan, ketika kita di dalam Tuhan, ya, di dalam Tuhan ada relasi kita dan Tuhan. Sebab Tuhan adalah di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi ketika Roh Allah ada di dalam kita, ada kemerdekaan. Kemerdekaan apa? Kemerdekaan dari dosa yang harusnya kita binasa, tetapi Tuhan memerdekakan kita. Roh Tuhan ada bertahta dalam kehidupan kita, sehingga memang kadang-kadang kita jatuh gitu, kita bisa emosi tiba-tiba seketika gitu. Tetapi Roh Kudus itu dia mengkuduskan kita, dia mengingatkan kita kembali, dia selalu mengingatkan kita. Mungkin kita punya pengalaman sendiri bagaimana Roh Kudus ketika kita melakukan, kita bohong aja sama orang, itu ada kayak perasaan nggak enak gitu, ada perasaan. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau tidak ada itu hati-hati, apakah Roh Kudus ada atau enggak, belum tentu. Jadi itulah pekerjaan Roh Kudus, dan kita percaya ketika Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus itu enggak keluar masuk. Ketika kita jatuh, Roh Kudus keluar. Ketika kita terima lagi, masuk lagi, enggak gitu. Roh Kudus akan selama-lamanya. Makanya Alkitab yang kita dipilih dari semula. Jadi kita sudah tahu, Tuhan udah tahu, Tuhan akan tempatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, nanti kita akan dimuliakan kelak. Oke, next, Noriani udah bisa? Atau Bu Tirsa, silakan, mic di open. Kalau Aku coba. Ini Nori dulu. Iya sih, silakan. Iya. Aku coba dulu, soalnya ini ada menarik yang aku dapat ya. Aku ada sebentar ya, Norin. Apa namanya? Ibu ini tadi kan sudah menjelaskan panjang lebar semua mengenai Roh Kudus, Roh Allah yang membebaskan. Semuanya kita sudah pelajari. Dan pelajaran kemarin juga tadi sempat disinggung lagi gitu ya. Jadi di sini
kebetulan saya tergelitik atau tergeraknya adalah apa namanya, tergeraknya dengan begini. Kenapa sih orang nggak mau percaya? Mengapa orang lain tidak mau percaya akan hal ini? Terutama untuk ayat ini. Terutama untuk ayat sebab Tuhan adalah roh dan di mana roh ada Allah, roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Terus jadi apa namanya? eh ini kenapa orang nggak mau percaya aja? Sedikit aja untuk ayat ini aja deh. Nggak usah yang lain-lain lah. Untuk ayat ini aja gitu. Jadi eh, saya tadi apa namanya gali itu eh, ya dapat dari ininya seperti ini. Karena pikiran mereka masih tertutup gitu ya. Itu ada di 2 Korintus 3 ayat 14-15. Terus yang kedua, pernyataan keduanya adalah karena diperbudak oleh dosa. Jadi karena diperbudak oleh dosa, oke. Yohanes 8 ayat 3-4. Dan di poin ketiganya, karena ilah zaman ini membutakan mereka. Itu di 2 Korintus 4 ayat 3-4. Saya nggak bacakan ya ayatnya, jadi nanti kita bisa cek aja gitu. Ini kan menarik ya. Jadi karena ilah zaman ini membutakan mereka. Waktu itu bukan zaman Paulus, tapi kita kembalikan lagi ke zaman sekarang gitu ya. Zaman sekarang seperti apa tuh? Ilah apa itu yang membutakan mereka atau orang lain yang saya pertanyakan tadi, gitu. Dan dengan yang poin selanjutnya adalah karena hati yang keras, ya mereka nggak mau terima karena hatinya kan dikeraskan. Ya siapa lagi yang mengeraskan kalau bukan si I, gitu kan? Jadi karena hati yang dikeraskan. Ada poin kelima, karena belum ada pekerjaan Roh Kudus dalam mereka. Ini yang menyedihkan. Gitu karena belum ada pekerjaan Roh Kudus dalam mereka. Itu ditulis ada ayatnya juga 1 Korintus 12 ayat 13. Jadi kesimpulan dari pencarian saya ini orang yang tidak percaya bukan karena Injil tidak benar, tapi karena ada penghalang rohani seperti tadi itu yang Pak Sur Kemal bilang di ayat 4 sebelumnya itu ayat 12 ya. Ayat 16, penghalang rohani yang belum diruntuhkan. Diruntuhkan sama juga dengan belenggu yang apa namanya dihancurkan. Maka tugas orang percaya kita kita adalah apa bukan hanya bersaksi tapi juga berdoa agar Roh Kudus sendiri yang membukakan hati mereka. Kalau kamu mau, kita bisa bantu buat apa namanya, kita bisa bantu untuk lebih dalam lagi. Kita belajar bersama-sama mm, untuk menyampaikan kebenaran ini ya, Injil ini sendiri. Kayaknya Tuhan cuma minta itu deh dari kita gitu. Nah ini yang saya dapat, ini jadi saya tergerak untuk bagi gitu. Jadi makanya saya bisa saya usahakan saya bisa berbicara di sini dan membagikan ini untuk kita semua dan mengingatkan kita juga bukan hanya untuk diri kita tapi kita juga harus melakukannya untuk keluar. Demikian Pastor yang saya tambahkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Weni untuk firman yang sudah disampaikan. Ya, Kembalikan kembali. terima kasih. Next, sebelum saya bahas ini, memang menarik yang apa yang Bu Ira bagikan gitu. Kenapa mereka mengeraskan hati? Cuman sebelum saya bahas, kita dengar dulu sister kita ini, Nori Ani.
Atau Nori sibuk lagi? Oke, Norin, Norin. Norin. Versi kami. Saya lagi ada di sekolah ini. Ini masuk. Belum, masih di sana. Iya, Dulu saya ada kawan di sini loh, namanya Pak Bambang. iya ya. Nanti dulu ya, Pastor ya. Nanti dulu ya. Mau turun nih. Oke, Pak Bambang. ada bicara Pak Bambang. Oke, jadi begini. Memang menarik ya. Firman Tuhan hari ini bagaimana sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tadi Bu Ira bilang tetapi pikiran mereka masih tumpul ya, di ayat 14. Makanya kenapa sih mereka nggak mau percaya sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka ya. Selubung itu tetap jika mereka membaca perjanjian, jadi biar firman Tuhan sama aja seperti yang kemarin yang dibahas ya, orang yang belum lahir baru mau dikasih ya, dia secara apa ya, secara nyata itu dia mati secara rohani ya. Mau dikasih firman Tuhan kah, mau dihotbahkan kah, kita udah pernah, maksudnya kita udah pernah apa ya, mungkin punya kesaksian bagaimana orang itu benar-benar mengeraskan hati. Kita sampai gemes gitu. Ini kan udah nyata begini-begini, udah ada kesaksian, dia juga masih mau keraskan hati gitu. Di situ dikatakan mereka itu tumpul sebab apa? Belum ada sesuatu yang menyelubungi mata mereka ya. Itu artinya apa? Ada dua kemungkinan, bisa mereka tidak terpilih ya, atau belum waktu Tuhan. Itu. Jadi bagian kita sebagai orang-orang percaya, bagian kita adalah bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan aja, karena untuk mereka percaya itu pekerjaan Tuhan. Tuhan dulu yang akan membukakan hati mereka sehingga mereka itu ada pertobatan. Itu Tuhan yang bekerja gitu. Jadi ketika di situ mereka makanya kadang-kadang kita gemes, memang betul kita gemes gitu. Tetapi kalau belum waktunya Tuhan, ada kairos Tuhan, belum waktunya Tuhan, itu nggak bisa gitu. Jadi kita bagian kita adalah kita mendoakan dia, kita mempersiapkan sebelum kita apa ya, kita menginjili, kita berdoa juga, Tuhan tunjukkan orang-orang yang Engkau pilih tapi belum mengenal Engkau, karena itu kedaulatan Tuhan. Kita nggak bisa robah-robah gitu. Oke, nanti kita lanjutin lagi. Next ada lagi Bu Tirsa. Tadi dibicarakan ada yang aku boleh sedikit Bu Eni. Memang menarik ya dengan apa yang masih ada waktu sedikit tentang kenapa mereka mengeraskan hati. Kita percaya ya, udah ada contoh-contoh di Alkitab seperti di bagaimana di Keluaran, ketika Keluaran 4 ayat 20, tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Terus kita tahu ini, cerita ini ada pekerjaan Tuhan juga di sana. Ketika Firaun itu mengeraskan hati, ada maksud Tuhan. Kembali lagi, segala sesuatu itu kita udah belajar providensia, bagaimana ketika seseorang pun mengeraskan hati, ada pekerjaan Tuhan di sana. Yeah. Jadi itu yang kalau saya cuma teringat tentang kisah ketika Musa mau membawa keluar bangsa Israel, bagaimana ada pekerjaan Tuhan ketika Firaun tetap mengeraskan hati. Yeah. Sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui 10 tulah itu. Itu aja kalau dari saya. Yeah. Jadi kadang-kadang Tuhan pakai cara-cara, makanya kedaulatan Tuhan itu kita nggak mengerti gitu. Banyak Tuhan memakai musuh untuk kita tahu ya di dalam firman Tuhan bagaimana Tuhan pakai Babylon untuk bagaimana mereka dijajah atau di pembuangan di Babylon 70 tahun. Itu Tuhan pakai untuk apa? Untuk mendidik bangsa Israel gitu.
Oke, kayaknya sudah habis, waktunya sudah lebih juga. Kita tutup dalam doa. Oke, Bu Fani, silakan. Baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pastor Kemang, Bu Weni, Mbak Nori, Mami, Bu Tirsa, dan semua yang sudah hadir. Terima kasih Bu Ira semua. Kita akan tutup ibadah kita di PBS Ministry untuk pagi hari ini. Kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau kami Tuhan Yesus hari ini boleh belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan, karena kami tahu firman itu yang memerdekakan hidup kami, karena firman itu adalah Engkau sendiri. Roh Allah yang ditaruh dalam hidup kami yaitu Roh Kudus. Tuhan, biarlah oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan sepanjang hari ini untuk menjadi pelaku-pelaku firman, untuk menghidupi firman Tuhan, menjadi contoh berkat terang di mana kami pergi dan berada. Dan aktivitas kami sepanjang hari ini kami pakai Tuhan, cara kami untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau memakai hidup kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu melalui cara hidup kami, gaya hidup kami, perkataan, sikap, kata, hati, dan pikiran kami sepanjang hari ini. Dan Engkau dapati kami tetap setia. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga sepanjang hari ini sampai sore malam hari kami semua, keluarga kami semua boleh tiba di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan melalui hidup kami, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga buat pemberitaan firman yang luar biasa pada pagi hari ini. Oleh pertolongan Roh Kudus, oleh perkenanan Tuhan kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Makasih.